Ada satu masalah besar dalam dunia pendidikan tinggi hari ini yang jarang dibicarakan secara jujur. Masalah itu bukan kurangnya kecerdasan mahasiswa, bukan kurangnya akses informasi, bahkan bukan kurangnya kemampuan berpikir kritis. Masalah utamanya adalah hilangnya pemahaman tentang ruang, peran, dan batas. Dan ini tidak muncul di dunia kerja. Ini muncul di kampus, di ruang kuliah, serta di hadapan dosen. Artinya, ini bukan kegagalan magang. Ini adalah kegagalan pendidikan sikap di hulu. Di banyak ruang kuliah hari ini, terjadi pola yang sama. Dosen sedang berada di tengah kelompok mahasiswa, lalu mahasiswa lain datang tanpa permisi, langsung menyela dan mengajak bicara mahasiswa lain, seolah-olah kehadiran dosen tidak relevan. Ini bukan kejadian tunggal, ini bukan kebetulan, ini pola yang berulang dan dialami banyak pengajar. Yang penting dipahami, ini bukan persoalan etika tradisional ataupun sopan santun budaya tertentu. Ini adalah kegagalan membaca struktur ruang akademik. Mahasiswa tidak sedang berniat kurang ajar. Mereka tidak memahami bahwa ruang kuliah memiliki hierarki fungsional. Banyak mahasiswa hari ini dibesarkan dengan satu asumsi keliru. Kesetaraan manusia berarti kesetaraan semua peran dan semua ruang. Ini kesalahan logika. Kesetaraan martabat manusia tidak identik dengan kesetaraan fungsi. Kesetaraan hak tidak menghapus struktur tanggung jawab. Ruang kuliah bukan ruang nongkrong. Ruang diskusi akademik bukan ruang bebas konsekuensi. Dosen bukan teman setara, melainkan pemegang tanggung jawab akademik dan institusional. Ketika perbedaan ini tidak dipahami, proses pendidikan kehilangan efektivitasnya secara diam-diam. Perdebatan sering berhenti pada bahasa, kata aku, nada bicara, atau gaya komunikasi. Namun, masalah sesungguhnya bukan pada pilihan kata, melainkan pada ketidakmampuan membaca konteks sosial. Menggunakan bahasa informal kepada dosen, menyela tanpa izin, atau masuk ke ruang interaksi tanpa mengakui kehadiran pihak lain bukanlah ekspresi kebebasan. Itu adalah kebutaan konteks. Dan dalam dunia profesional, buta konteks adalah risiko serius. Pola lain yang sering muncul adalah protes nilai. Mahasiswa mempersoalkan hasil akademik, padahal kehadiran minim, tugas tidak dikerjakan dengan layak, bahkan ditemukan plagiarisme. Ketika diminta menjelaskan, alasan yang muncul hampir selalu eksternal. Perangkat rusak, file hilang, kondisi mental, atau situasi pribadi. Yang jarang muncul adalah kalimat sederhana, saya lalai. Mahasiswa menuntut pengakuan sebagai subjek dewasa, namun menolak mekanisme pertanggungjawaban orang dewasa. Ini bukan sikap kritis, ini adalah penolakan realitas. Institusi pendidikan tinggi memiliki peran besar dalam pembentukan pola ini. Banyak kampus hari ini berada dalam posisi defensif. Takut dianggap otoriter, takut dianggap tidak ramah mahasiswa, takut tekanan orang tua, takut opini publik. Akibatnya, aturan dilunakkan, sanksi dipermak, pelanggaran dimaklumi, batas dibiarkan kabur. Kampus berusaha menjadi ruang yang nyaman, namun lupa bahwa tugas utamanya adalah mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia yang tidak menyediakan kenyamanan serupa. Mahasiswa diajarkan untuk berbicara, mengkritik, menyampaikan opini, dan mengekspresikan diri. Namun, jarang diajarkan kapan harus diam, kapan harus mendengar, kapan harus tunduk pada struktur, bagaimana menerima kesalahan tanpa defensif. Akibatnya, terbentuk individu yang lantang berbicara, namun rapuh saat ditegur, merasa benar tetapi sulit dipercaya. Ini bukan kemajuan pendidikan, ini ketimpangan pembentukan karakter profesional. Ketika mahasiswa terbiasa menyela dosen tanpa konsekuensi, maka tidak mengejutkan jika di kantor mereka menyela atasan atau klien. Ketika di kampus membantah tanpa menanggung risiko, maka di tempat kerja mereka menawar tugas dan keputusan. Ketika di kampus bisa menghilang dari tanggung jawab akademik, maka di dunia kerja mereka juga menghilang tanpa kabar. Ini bukan anomali individu, ini produk sistem pendidikan yang gagal menegaskan batas. Ada satu aktor lain yang jarang dibahas secara jujur, orang tua. Banyak orang tua hari ini terlalu cepat membela, terlalu fokus pada kenyamanan anak, dan terlalu takut anaknya mengalami tekanan. Hak diajarkan sejak awal, konsekuensi sering dihindari. Anak yang tidak dibiasakan meminta izin, membaca situasi, menerima teguran, dan menanggung akibat akan tumbuh menjadi dewasa yang percaya diri tetapi rapuh secara profesional. Dalam konteks arsitektur, masalah ini menjadi lebih serius. Arsitektur bukan ruang ekspresi bebas tanpa akibat. Ini profesi dengan risiko nyata, kesalahan komunikasi, keterlambatan proyek, kerugian finansial, dan konflik hukum. Dunia profesional tidak menilai seberapa vokal seseorang. Yang dinilai adalah dapat dipercaya atau tidak, mampu mengikuti struktur atau tidak, tahu kapan bicara dan kapan diam.
Kemampuan teknis dapat diasah. Sikap yang keliru langsung menutup peluang. Dunia kerja tidak membenci individu yang tidak siap. Dunia kerja tidak peduli. Mereka yang sulit diarahkan, defensif, menghindari tanggung jawab, dan tidak peka terhadap konteks tidak akan dihukum secara dramatis. Mereka hanya akan ditinggalkan dan seringkali tidak pernah tahu alasannya. Jika kampus gagal mengajarkan batas, maka dunia kerja akan mengajarkannya dengan cara yang jauh lebih keras dan tanpa penjelasan. Sekian penjelasan dari video kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.